Oke. Jadi pencipta alam semesta ini itulah yang kami sembah. Yang mengadakan alam semesta ini itulah yang kami sembah. Anda bertanya, apa wujudnya? Artinya Anda ingin bertanya tentang hakikat pencipta selayaknya makhluk. Sama ketika saya tanya, saudara, apa wujud Tuhanmu? Kamu akan menjelaskan matanya dua, hidungnya satu, rambutnya gondrong, kemudian kakinya dua, tangannya bla bla dan seterusnya. Kenapa Anda bisa menjelaskan itu? Karena Tuhan Anda makhluk. Sekarang Anda bertanya kepada saya yang Tuhannya bukan makhluk. Maka bagaimana cara saya menguraikan Tuhan saya? Saya katakan Tuhan saya itu tidak bisa diwujudkan seperti sifatnya makhluk. Kenapa? Zatullah, hakikat Allah itu laisa kamitslihi syai'. Apa itu? Tidak serupa, tidak setara, tidak sama dengan makhluk. Lalu bagaimana bisa kita jelaskan? Cara kita menjelaskan hanya tanda-tanda keberadaan Tuhan tersebut. Sekarang ketika Anda mengatakan iblis juga begitu, tidak. Iblis itu sama seperti roh. Roh itu iblis, Tuhan Anda juga roh. Yang ada dalam diri Anda juga roh. Berarti tidak sama Tuhan. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Untuk membantu Anda memahami Tuhan saya, silakan Anda baca kitabnya Yahudi 2 Samuel 7:22. Tuhan yang maha adil itu tidak serupa dengan apapun. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya sesuatu yang tidak serupa dengan apapun? Silakan Anda jelaskan. Saya tunggu jawaban Anda. Ya, jadi dari tadi si Juma tidak bisa menampilkan karena dia udah mengatakan Tuhannya tidak bisa dijabarkan. Sebentar dulu Pak. Sebentar biar TikTok aja. Biar enak. Biar saya lanjutkan. Oke, TikTok silakan. Nah, ya, terima kasih host. Nah, di sinilah keblingernya si Juma ini. Allahnya diakui ada wujud. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan wujudnya seperti apa. Lalu dia framing dengan dogma kekristenan. Emang kami punya Allah seperti kamu? Yang wujudnya dia sering dia bilang punya lato-lato, tergantung disalib. Loh, kami punya hak menyatakan wujud kami, Allah kami, Tuhan kami seperti itu. Tapi saya mintakan sama kamu, Allah kamu itu wujudnya apa? Lalu kamu katakan lagi terakhir, di sininya konyolnya kamu. Kamu ambil dari kitab orang Yahudi. Itu pun satu ayat dari berbagai hal ayat yang menjelaskan bahwa dia bisa berbicara, bisa berteofani, dia bisa hadir. Nah, sekarang Allahmu itu tunjukkan seperti apa. Tadi kan, apa kamu belum paham itu kalau kentut itu ada? Ya, seluruh Eropa pasti tahu kentut itu ada. Orang Arab juga pasti tahu kentut itu ada. Orang Arab, orang Eropa, orang Rusia, orang Indonesia, orang Asia pasti tahu ada angin. Tapi semua sama ketika disebut angin ada, dari mana? Oh, nggak kelihatan. Oh, itu ketika dia bertiup, angin itu mempengaruhi benda itu sehingga benda itu menjadikan itu bergerak. Itu ada. Nah, Allahmu itu di mana pergerakannya? Itu loh yang kamu harus tunjukin. Pergerakannya apakah dia ada di ars? Kata kamu pernah bilang enggak. Apakah dia ada di surga? Allah kamu tidak ada di surga. Apakah Allah kamu bisa berteofani? Kamu bilang enggak bisa. Apakah dia bisa berbicara dengan kata-kata bisa didengar manusia? Kata kamu enggak bisa. Lalu Allahmu di mana? Di angin barat timur mana itu Allahmu? Di angin barat timur mana? Silakan Juma. Baik, semua diam ya. Terima kasih. Anda berbicara tentang Tuhan saya. Saya menjelaskan bawa tip layar ya. Lanjut Bang. Saya berbicara tentang kaidah Tuhan saya. Sekarang Anda menginginkan Tuhan kita sama. No, sorry, Tuhan Anda makhluk. Tuhan saya bukan makhluk. Nih, dengarkan ayatnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ar, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'am azwaja. Yazra'ukum bih laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan pula dari jenis hewan ternak pasangan-pasangannya. Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Bagaimana?
Anda bisa menjelaskan yang tidak ada serupa dengannya, yang Tuhan ini yang kami sembah ini. Anda mengatakan itu kan dalil kitabmu. Oke, saya bantu sekali lagi. 2 Samuel 7:22. Sebab Jangan itu lari ke engkau, kitab sabar Alkitab. dulu, sabar, jangan kamu Sekarang, ganggu saya. jelaskan. Kamu Sebentar, bantah sebentar, jangan nanti. dipotong, Bang. Kamu Biarin. bantah Jangan nanti, lari. kamu bantah, Ya, kamu bantah. sebentar, Bang, nanti. sebentar ya, sabar. Sabar. Oke, lanjut, Bang Suma, Bang Suma, Sabar, lanjut. saudaraku. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada ilah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Yeremia 10:6. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau maha besar dan namamu besar, dan engkau maha keperkasaan. Pertanyaan saya tolong dijawab. Hakikat yang tidak serupa dengan apapun berdasarkan Yeremia 10:6, 2 Samuel 7:22. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu hakikat? Sabar, sabar. 5 detik, 5 detik. Tuhanmu bisa dilihat nggak? 5 detik, Tuhanmu 5 itu detik, bisa 5 detik, Tuhanmu 5 bisa detik, dilihat itu 5 tidak? detik, Biar saya jawab, 5 biar detik, saya jawab, biar saya jawab. 5 detik Sabar, terakhir, sabar. 5 detik terakhir. Bagaimana Anda bisa menjelaskan wujudnya hakikat, sesuatu hakikat yang tidak sama seperti apapun? Silakan. Oke. Cuma kalau kamu hanya mengatakan tidak sama seperti apapun, saya mengatakan sama kamu batu pun batu. Tahu batu? Batu itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Hah? Sekarang pertanyaannya, kalau kalimat itu kamu buat sebagai acuan batu, nggak ada satupun yang sama dengan batu, dengan segala kekuasaan maha besarannya batu. Batu itu lebih terbesar di bumi ini, karena batu itu ada di gunung-gunung. Batu itu juga ada di laut. Jadi batu itu lebih besar, dan tidak ada satupun yang menyamai batu. Cuma sekarang pertanyaannya, apakah Allahmu seperti batu itu? Karena disebut tidak ada yang menyamai, lalu kamu bilang itu batu itu maha besar, seperti itu Allahmu. Kan masih abstrak, itu kan masih analogi, itu kan masih persepsi. Sama, kalau saya buat nanti lebih kotor, dianggap saya orang yang nggak bagus. Tai, cuma tahu tai. Nggak ada yang sama dengan tai. Bahkan menjama tai pun orang nggak berani, karena begitu agungnya itu tai. Sebab apa? Coba colok tai orang pada saat dia baru berak, pasti kamu nggak mau. Karena kenapa? Tai orang itu bau, dan maha mulia tai itu lebih daripada yang lain. Sebab kotor dan bau itu tai, dan tidak berani memegangnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Allahmu seperti itu? Nah, oleh karena itu buka pikiranmu, cuma jelaskan seperti apa ketidaksamaan. Nah, kalau kamu ambil tadi dari 1 Samuel itu beda dengan kemahabesaran Allah kami, karena kenapa? Dia bisa berteopani, dia bisa berbicara, dia bisa datang kepada Abraham, bahkan dia disembah oleh Abraham dengan kehadiran dalam berwujud manusia, dalam berwujud teopani, bentuknya manusia, wujudnya adalah roh sang ilahi. Nah, sekarang Allah kamu itu hadirnya seperti apa? Nah, pilih nih, apakah Allahmu seperti orang Israel yang bisa berbicara, atau Allahmu seperti batu dan tai tadi, dia maha besar tapi tidak bisa disentuh oleh. Baik, makasih ya. Jadi tai itu punya wujud, Tuhan Anda berwujud kan ya? Betul nggak? Berwujud dalam bentuk, ya kan? Zat padat, gas, cair. Sama nggak? Sama nggak Tuhan Anda yang Anda maksud dengan kotoran yang Anda sebutkan tadi? Sama ya? Nah, sayangnya Tuhan saya tidak sama dengan apapun. Kemenangan Islam itu di situ. Anda tadi sudah menjelaskan batu, Anda menjelaskan Tuhan Anda sama nggak tuh? Berwujud nggak? Sama. Aduh, menyedihkan sekali, menyedihkan. Host, besarkan saya, host. Biar Menyedihkan si sekali, Juma jelasin dia, menyedihkan host, sekali, masya Allah. Besarkan Jadi dulu, biar- sabar. Ini giliran saya. Sebentar, Jangan Bang Jack. kepanasan. Sebentar, Bang Jack. Ya, Sabar sebentar. dong. Lanjut, Bang Suma. Jangan kamu, Santai aja, jangan Bang kamu Jack. malu karena yang keluar dari anus tadi itu ternyata udah ya. Nah sekarang Anda tidak akan mungkin percaya kepada dalil Quran, tapi kami percaya. Laisa kamislihi syai', yang kami sembah tidak bisa kemudian disetarakan, diserupakan dengan apapun. Tadi Anda mengambil contoh batu. Batu tidak setara, Anda bilang tidak serupa dengan apapun. Batu itu serupa batu, bahkan batu itu batu, bukan Tuhan. Batu ada di mana-mana, batu serupa dengan batu, sedangkan Tuhanku tidak serupa dengan apapun. Dan kalau Anda sulit memahami Quran, dan memang pasti Anda sulit,
Terangkan kepada saya dong. 2 Samuel 7:22 itu tadi. Dikatakan sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Pertanyaan saya, bagi yang empunya kitab, Tuhan mereka samakan dengan apa? Ingat, saya ulang. Yang punya kitab menyamakan Tuhan mereka dengan apa? Sehingga kamu ingin mengatakan Tuhan kami bisa berteori. Oke. Sabar. Anda sedang mentafsirkan kitab orang dengan agama pagan. Seperti Filipi 2 nomor 6. Theos, dewa, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, turun ke bumi menjadi manusia, bahkan mati dibunuh manusia. Itu paganisme, bukan ajaran Yahudi. Ini Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Kitabnya Yahudi mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tolong, jangan Anda bawa agama Anda dulu. Kita kaji dalil ini dulu. Sabar dulu. Kaji dalil ini. Sabar dulu. 5 detik. Tolong Anda tunjukkan. Saya kasih kesempatan Bang Suma dulu, silakan. Menjelaskan bagaimana Anda menjelaskan hakikat yang tidak sama dengan apa dulu. Silakan. Jadi begini, Host, terima kasih host. Anda baik. Saya ajari Ya, silakan. Teman-teman, tolong dibawa tap-tap ya, biar kuat, biar kita dapat edukasi. Tap-tap ya, minta tolong tap-tap. Saya ajari kamu Juma dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu alam, dengan ilmu historikal. Dengarin yang pertama. Ilmu alam di dalam agama-agama yang disebut dengan animisme dan dinamisme. Mereka masih percaya roh-roh nenek moyang, bahwa adanya roh moyang keturunan. Ada yang disebut dinamisme, masih percaya bahwa adanya kekuatan gaib yang terjadi di alam semesta kepada keturunan manusia. Itu wujud, itu secara historikal, ya, secara sejarah agama, secara pada umumnya. Nah sekarang Allah kami bukan sekedar lebih wujud dari dinamisme, animisme, tetapi dia nyata. Nah sekarang kalau disebut Allah tidak bisa disamakan, lalu tidak bisa ada dengan apapun, itu sama dengan nol aja masih bisa ditulis bulat gitu. Nah kalau Allahmu itu apakah di bawah nol lagi? Nah kalau di bawah nol berarti nggak ada, sama dengan nihil, istilah teologi. Kalau nihil itu mau dicari kemanapun nggak ada. Masa ya kamu mengaku nihil Allahmu, tapi kamu menyebut dia menciptakan langit dan bumi? Dari mana bisa nihil menciptakan? Nah artinya kamu tetap berpegang kaismili itu dalil yang karena kamu tidak paham dan tidak mengerti apa artinya. Tidak disamakan, bukan seperti tadi batu itu. Batu satu-satunya batu di seluruh penjuru bumi ini. Tetapi bukan berarti batu itu sama dengan yang lain. Batu ya tetap batu, di mana-mana ya batu. Kadarnya batu aja ada. Nah, sekarang kadarnya Allahmu itu ada enggak? Jikalau kita lihat kapasitasnya, kapasitas dari manakah Allahmu itu kadarnya? Apakah persentasenya bisa dinyatakan? Apakah persentasenya dia bisa berbicara? Apakah persentasenya dia bisa? Bukan nggak Kalau nggak nyata, Allahmu itu nol, di bawah nol, nihil, nggak ada alias nol. Silakan lanjut. Iya, terima kasih. Logika berpikir manusia memang selalu mencari kelemahan-kelemahan lawan diskusi, itu logika berpikir. Tapi ketika saya membalikkan metode itu, Tuhanmu mana? Yesus mana? Tunjukkan ke saya. Oh ada bang, kapan adanya? Di abad pertama. Oh berarti tinggal sejarah. Tuhanmu tinggal sejarah. Mana dia sekarang? Aku mau lihat, mengajak ngopi kalau perlu. Ada? Nggak ada. Tapi Tuhanku, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh aku benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tuhanku lebih dekat kepada manusia daripada manusia sendiri dengan urat lehernya. Berarti Tuhanku, wow, subhanallah. Sekarang Tuhanmu mana? Yesus, oh duduk di atas pak. Berarti itu cerita kan? Cerita. Sekarang kalau Tuhanmu sifatnya wujud seperti
seperti wujud yang kau artikan, seperti manusia. Pingin dong saya turun, dia turun, kita ngobrol apa kek, musyawarah tentang apa kek, kebaikan-kebaikan tentang manusia, bisa nggak? Nggak bisa juga. Berarti Tuhanmu tinggal cerita. Kalau ceritanya itu tidak benar, berarti dongeng. Itu fakta. Sedangkan ketika berbicara tentang kaidah Tuhanku, laisa kamitslihi syai', dia menciptakan alam semesta, itu nggak bisa Anda pungkiri. Sanurihim ayatina fil afaq, aku akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaranku di segala penjuru. Turunnya hujan, tanda Tuhanku ada. Bergantinya siang dan malam, Tuhan artinya Tuhanku ada. Yang mengatur semua itu adalah Tuhanku. Loh, mana wujudnya? Tuhan itu tidak berwujud dalam konsep manusia. Tuhan itu ada menjaga alam semesta ini. Ada Tuhan itu. Itulah kami tidak memvisualisasikan kemudian Tuhan, tidak memediasikan Tuhan kami, tidak membuat karikatur. Anda ke masjid, ada nggak gambar Tuhan kami di sana? Ada nggak patung Tuhan kami di sana? Nggak ada. Kenapa? Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Cukup kami berseru, Allahu Akbar. Pencipta langit dan bumi yang maha besar mendengarkan kami. Sekarang kau panggil Yesus, mendengarkan nggak? Tidak. Kenapa? Karena Yesus serupa manusia. Manusia telinganya dari jarak 1 kilometer nggak bisa lagi mendengar suara. Pahami itu. Sedangkan Tuhan kami, laisa kamitslihi syai'. Saudara, saya bertanya sudah 2 kali, ini ketiga kalinya. Tolong saudara terangkan kepada saya hakikat Tuhan yang tidak serupa dengan apapun itu. Anda jelaskan wujudnya. Silakan. Baik, kesempatan Bang TikTok. Silakan jawab. Ya, lucu si Juma ini. Dia bilang Allahnya ada. Allah bisa menunjukkan. Lalu dia tanya, Allahmu bisa menunjukkan enggak? Lucu. Lalu kamu panggil Allahu Akbar, sejak kamu bilang begitu. Sementara kamu sudah mengakui lapas Allah itu di masjid-masjidmu ditulis sebagai Allahmu. Kamu menghargai itu. Apakah saya bisa injak-injak lapas itu kok di depan masjid kalau itu bukan Allahmu? Pertanyaannya, itu kan tulisan manusia. Lalu ketika itu tulisan manusia, realita konkretnya seperti apa? Nah, sekarang saya mau kasih tahu sama kamu realita konkretnya begini di dalam Allah kami. Allah kami pada mulanya ada. Allah kami itu menunjukkan dirinya bahwa dia hidup. Kejadian pasal 1 ayat 2, roh alam yang layang. Allah kami yang ketiga itu ayat 3 berfirman. Hidup, berfirman, berkata-kata itu wujud, Zuma. Kamu nggak paham wujud. Ya, kamu itu ada, saya katakan ada di Komal ini kalau kamu ngomong, kalau kamu nggak ngomong, wujudmu nggak ada. Ya, kalaupun kamu tidak, aku lihat, karena kamu ngomong, ada kamu. Dan sekarang Allahmu itu ada nggak? Yang lucunya Allahmu memberikan wahyu, dia malah takut pakai malaikat. Lucu kan? Lah, berarti Allahmu itu masih lebih mulia daripada batu. Kalau batu dilempar, masih bunyi dia. Ada voice-nya, tang, tung, teng, masih ada. Nah, Allahmu itu ada nggak tang, tung, tengnya? Apa kata-kata dia? Oh, Al-Quran. Al-Quran itu kan tulisan manusia, diwahyukan oleh malaikat. Malaikat yang ngomong sama Muhammad. Allahmu apa? Ini yang tidak logis dalam ilmu pengetahuan Islam tentang Allah mereka. Mereka masih halusinasi di dalam kehaluan itu, khayalan saja tentang alam mereka. Lalu disebut Allahu Akbar. Apanya Allahmu itu menjawab? Kalau Allahmu itu menjawab, udah pastilah yang Maha Kuasa menetapkan hati manusia untuk tidak pindah agama ke Kristen. Tidak mungkin yang pindah-pindah agama yang oleh karena di situ banyak masuk ke Kristen, lalu Allahmu mengizinkannya. Kalau Allahmu itu berwujud menyatakan Allahu Akbar mendengar. Tapi kenyataannya tidak, Juma. Allahmu tidak membatasi perpindahan Islam oleh karena Edis memberitakan Injil ke seluruh dunia ini, termasuk dunia Indonesia. Jadi kamu itu masih tetap di dalam kehaluan mengenai Allahmu. Jawablah lebih konkret, ya. Aku udah jelaskan tentang realita konkret Allah kami. Dia ada berteofani, berfirman, dia ada di surga, dia nyata menjadi di dalam Yesus. Bahkan yang kamu bilang dia pun berak itu ada dia. Allahmu itu apa? Uduh ke Allahmu itu seperti apakah dia membuat firman itu? Nggak ada.
malaikat yang ngomong. Jadi aku pusing mendengar Allahmu itu Zuma, pusing sekali aku. Jadi saya pikir, udahlah kalau Zuma ini mau menjelaskan nanti paling yang banyak hayalan saja. Udah Bang, pusing aku. Ya, giliran Bang Simak. Oke, baik. Host, Teman-teman di bawah tolong tap ya biar kuat Komar. Baik, saya minta siapa yang izin. mau naik gantikan Bang ST TikTok sudah mau ini, ada banyak teman yang mau naik ke atas mau gantikan mungkin. Silakan siapa saja Oh iya, boleh. siapa yang mau saya. naik? Siapa yang mau naik? Bang Rabi kah, Bang Bu Hades kah, atau Ya, Bang Rio? turunkan aku host, turunkan aku host. bisa TikTokan dulu sebelum turun Bang STT. Oh iya, silakan. Oh ya, STT. tapi nggak, jangan lama-lama ya. Jangan STT. lama-lama. Saya mau mengumpulkan perpuluhan nih, mau mengumpulin Oke, perpuluhan. oke. Oh, STT. iya. Sebelum Tuhan menciptakan alam semesta, segala sesuatu ciptaan, apakah Tuhan itu ada? Oh, so pasti ada. Meskipun tak terlihat? Ya, meskipun tak terlihat karena waktu Oke, belum dia sudah. menciptakan. Sudah, Bang, udah. Bikin dulu. Udah, Bang, udah. Waktu belum Sudah, dia Bang, menciptakan, tidak Dan ada saya yang cuma mengenal dia butuh Zuma. itu. Saya cuma Oh, ya butuh udah. itu, Bang. Ya. Ya, udah. Berarti Selesai. Tuhan itu ada meskipun tak terlihat. Oke, sip. Oke Bang. Oke, silakan Bang TikTok mungkin mau melayani, silakan. Ya, Siapa yang saya mau naik tolong nih? Bu diturunkan. Hades atau Bang Rabi atau Bang Tolong Rio nih? diturunkan host. Iya, nanti Host, saya tolong turunkan. diturunkan saya. Siap Bang. Makasih banyak Bang. Oke, yang mau naik siapa ini? Ya Bapak. Oh, oke, Bang Rabi ya, saya kasih naik ya. Oke, silakan. Giliran saya, Bang. Iya. Ya, Oke, baik. silakan Bismillahirrahmanirrahim. Bang Suma. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallah wasi'un alim. Hanya milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah kemudian wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi cakupan dalam Islam itu tidak lagi mencari Tuhan. Tidak mencari Tuhan kami itu, Bang. Bahwasanya Tuhan itu harus kami serupakan dengan manusia atau wujud benda. Kami tidak mencari Tuhan lagi. Sama seperti kaidah di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, sekali lagi di dalam Yeremia 31 sampai 34, orang-orang Yahudi itu tidak lagi mencari Tuhan. Dilarang mereka untuk mengajarkan ke orang mencari Tuhan, dilarang. Kenapa? Karena baik kecil mereka sudah mengenal Tuhan. Dari mana mereka mengenal Tuhan? Dari kitab mereka, Torah. Tuhan itu dalam kitab Torah tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Itu mutlak mereka pelajari, imani. Sama seperti kami. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Jadi kami tidak mencari Tuhan itu seperti ini, enggak. Kami menyadari bahwa kami dalam awasan Tuhan kami. Apa yang kemudian kami lihat, apa yang kami rasakan, itu adalah cerminan Tuhan kami itu ada. Tuhan kami menyatakan dirinya ada dengan memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya. Bahwa alam semesta ini aku yang mengatur, segala sesuatu yang ada pada dirimu aku yang mengatur. Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwal fattakhizhu wakila. Allah adalah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain dia, maka jadikanlah dia sebagai pelindung. Maka umat Islam itu sadar Allah itu luas, Allah itu maha kuasa, menyikapi apapun. Tak perlu kami mencarinya. Tuhan kami di mana ya? Kemana dia ya? Itu enggak di Islam. Cukup dalam hati, ya Rabb, Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar. Itu di Islam, saudaraku. Jadi kalau kami ditanya mana bentuk Tuhanmu, enggak bisa. Karena Tuhan kami itu bukan makhluk. Makanya tadi saya sengaja bertanya kepada teman kita di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada ilah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dengan telinga loh. Lalu bagaimana caranya saudaraku Kristen menjelaskan kepada kami tentang ilah yang dimaksud bahwa tidak ada yang serupa dengan dirinya? Anda ingin mengatakan serupa Yesus, dikancing, ditutup, dikunci oleh data tersebut. Makanya Yahudi tidak menyembah Yesus kan? Nah sekarang tugas saudara Kristen, tolong tunjukkan bagaimana Anda menjelaskan Tuhannya Yahudi yang tidak serupa dengan apapun ini, tetapi ada, tetapi wujud, nyata. Silakan. Oke, silakan Bang Rabi. Teman-teman di bawah ya, semakin seru ini, tolong di tap-tap biar tap-tap biar komalnya kuat. Silakan Bang Rabi. Oke. Jadi Anda menanyakan tentang keberadaan ya, hakikat
hakikat daripada Tuhannya Yahudi. Ya, hakikat itu ada, Allah itu apa? Apa diri Allah itu? Wujud adalah bagaimana dia menyatakan diri. Nah, sekarang kita berbicara tentang hakikat Allah, ya, atau esensi, natur atau keallahan. Hakikat Allah adalah apa Allah itu dalam keberadaannya yang terdalam. Alkitab mengajarkan bahwa begini, Allah itu adalah roh. Artinya Allah tidak berbentuk tubuh, tidak terbatas, tidak tersusun oleh dari materi. Yang kedua, Allah itu Isa, satu hakikat. Ya, yang ketiga, Allah itu kekal. Ada sebelum segala sesuatu, tidak berawal dasar tidak berakhir. Yang berikut adalah Allah Maha Hadir, tidak terikat ruang, tidak dibatasi tempat karena bukan makhluk jasmani. Yang berikut adalah Allah itu tidak berubah, sifat Allah tidak berubah karena kesempurnaannya. Yang berikut adalah Allah Maha Suci, Maha Bijaksana, Maha Kuasa, dan yang lain-lain. Nah, wujud Allah bagaimana dia menyatakan diri, ya. Allah itu tidak terlihat, menyatakan diri kepada manusia dengan ulang ya. Allah itu menyatakan diri kepada manusia dengan berbagai cara. Yang pertama adalah melalui firman-Nya, ya. Allah berbicara, memerintah, menuntun para nabi. Yang kedua adalah melalui penampakan kemuliaan atau sekinah, ya. Nah, kadang berupa apa? Api, awan, cahaya kemuliaan, suara dari surga. Nah, yang berikut adalah menyatakan diri melalui Yesus Kristus dalam inkarnasi. Ya. Yang berikut adalah melalui Roh Kudus. Allah hadir bekerja dalam hati manusia, yaitu untuk menginsafkan, membimbing, menghibur, memperbaharui. Ya. Jadi Allah yang satu hakikat ini hadir dalam tiga pribadi. Ya. Nah, sekarang ketika Allah kami menyatakan dirinya melalui firman, melalui penampakan, melalui Yesus Kristus, bagaimana dengan Allahmu Juma menampakkan dirinya kepada kalian? Saya koreksi ya, ada 20 sifat di dalam sifat-sifat Allah itu yang pertama adalah ada. Ya. Adanya di mana? Yang kedua adalah terdahulu. Nah, bagaimana kalian menjelaskan ini? Kekal, berdiri, sedangkan Allahmu sendiri hanya sebatas nama. Saya boleh kasih analogi ya. Air yang hanya bersifat tulisan dengan air yang bersifat wujud, mana lebih mendahagakan dirimu Juma? Apakah hanya yang bersifat tulisan atau yang berwujud cair? Kalau yang berwujud cair itu berarti ada wujudnya, berarti itulah air yang benar-benar mendahagakan paru-parumu. Kalau hanya bersifat tulisan atau bersifat lapas, bagaimana mungkin dia menyelamatkan kamu? Hanya bersifat tulisan, tidak pernah bermujizat, tidak pernah menyatakan diri. Sedangkan dalam asas-asas kepemimpinan dia harus menjadi sosok guru, mengajarkan, hadir di tengah-tengah, menginspirasi. Ya, itu adalah sosok pemimpin yang benar, bukan seperti Allahmu ya berbicara di balik tabir lalu mengatakan saya pencipta. Sejak kapan Allahmu pencipta? Tuhan kami sudah menciptakan jauh sebelum Allahmu ada. Kalau kau mengatakan menciptakan lain, sekarang kamu jawablah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah meniup, Allah meniup. Itu dengan apa itu? Itu bukan makhluk atau gimana? Maha itu kamu melihat aneh-aneh. itu, dengar ya. Kalau melihat itu dengan mata berarti terbatas. Bukan maha melihat namanya. Tapi Allah menulis seperti itu gimana kamu nih? Berarti kamu membatasi Allah. Melihat itu, dengar, konsep Islam dengan konsepnya Yahudi, Tuhan itu tidak sama dengan apapun juga. Nah, sekarang itu ayat yang ada di dalam kitabmu, bukan dari Yahudi. Diam dulu. Dengar dulu ya. Kalau kami mengatakan bahwa Allah tidak serupa dengan apapun juga, Dia bukan ciptaan. Itu teman-temanmu turun semua ini, bosan dengar jawaban kamu. Kenapa? Tidak ada masalah. Nah, sekarang Tuhanmu kan berbentuk manusia, punya nonot ya, betul benar? Tapi Allah itu gimana? Dikatakan di situ Maha mendengar, Maha melihat, Maha berfirman. Loh, itu kan makhluk yang bisa. Gimana? Ya, nih, Kristen memaksakan Tuhan itu punya mata katanya. Memaksakan itu kan ayat yang ada di dalam kitab.
Quran sendiri. Kan di situ kan ada ayat Maha melihat. Kalau Maha gini bang, mendengar, gini, sifat-sifat Allah. gini bang, sebagai komparasi sebetulnya. Kalau Tuhannya Yesus Maha melihat tidak? Melihatlah, karena Oke, dia dengan apa Tuhan? Dengan apa Tuhannya Yesus melihat? Dia. Waktu dia menciptakan Adam, itu dia menciptakan serupa. Saya tidak nanya itu. Allah. Nggak nanya itu. Yang saya tanya, pasti Tuhannya dia Yesus. melihat dengan mata. Maka jadi bukan roh. Tuhan. Jadi Tuhannya Yesus bukan roh, dia punya mata. Ya itu sifatnya, dia makhluk roh. Bang, Nah, dia Tuhannya makhluk Yesus roh. melihat pakai apa, Bang? Pakai mata. Berarti bukan roh, dia punya mata. Roh punya mata. Kalau dia Di mana datanya roh punya mata? Di mana datanya roh punya? Bang, sebentar dulu. Kau karang-karang, kau ngarang-ngarang atau berkasih? Bagus. Di mana roh punya mata? Bang, di mana roh punya mata? Mulai dia. Lihat. roh itu Lihat, mulai. menciptakan Adam dan Hawa, dia mengatakan menciptakan Adam Apakah roh punya daging? Daging retina. Mengatakan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Mulai nih. Kamu harus menjawab apakah baru 30 detik. Apa? Gila. Baru 30 detik langsung gila. Ketawa-ketawa. Bang, santai. Apakah roh itu punya daging retina? Yang baik loh. Iya, ini debatnya. Apakah roh itu punya itu majas? Apakah roh itu punya betina, retina? Ayat di dalam kalau itu Iya betul aja. Iya, menghinakan. Untuk menghinakan orang-orang yang di neraka seperti kalian. Nah, sekarang Kristen roh tidak saudara, pernah orang Tuhannya Kristen Yesus itu punya mata atau tidak? melewati mendatangi neraka. Tuhannya Yesus, Mendatangi saudara. neraka itu kan kalian. Iya, Tidak nggak apa-apa. semua dari Siap, baik. Kalian Nah sekarang itu baik. Tuhannya Yesus, tidak saudara. terkecuali. Kalian ini kenapa kejang-kejang? Saudara, Tuhannya Yesus punya mata atau tidak? Tuhannya Allah Punya. siapa? Tuhannya Allah. Oke, Tuhannya Yesus dia roh atau bukan roh? Tuhan Tuhan itu apa? punya mata, Zat Tuhan atau itu apa? punya telinga. Tuhannya Tuhan Yesus itu punya roh atau tidak punya roh? Supaya berfirman. Bang, mendengar. Tuhannya Yesus itu roh atau Kamu gimana? Lihat, kenapa Katanya kau ini Tuhan tidak kamu fokus? berkuasa.